Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rama Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe supaya bisa tidak ketinggalan guys uploadan terbaru dari Creative Channel. Video-video terbaru yang Insan upload langsung masuk ke notifikasi handphone kalian. Nah, jadi untuk sekilas info guys, ini dia spinnernya yang udah Insan posting. Buat teman-teman mungkin ada yang butuh spinner. Nah, ini masih baru ya guys ya, belum pernah dipakai. Ini cacatnya ini karena memang nggak terurus ya guys ya. Ya, jadi ini belum pernah ada dipakai sama sekali, belum pernah dicoba sama sekali untuk meniriskan minyak. Tapi kalau hidupnya hidup ya guys ya. Nah, ini dinamonya, kemudian ini tabungnya, ini kapasitas 5 kilo ya guys ya. Ada kerangkanya supaya dia tidak jalan-jalan karena putarannya kencang ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang berminat mungkin bisa di calling karena harganya ya memang ya namanya barang untuk usaha ini pasti harganya mahal ya guys ya. Ya, dulu Insan berpikiran mau mengembangkan jamur crispy guys. Ternyata untuk memenuhi pasar jamur mentah aja Insan masih kewalahan, malah semakin bertambah terus. Jadi daripada kita barang ini nganggur, barangkali ada teman-teman yang membutuhkan, ya bisa kalian gantiin ya guys ya. Gratis panduan pembuatan jamur crispy yang ajib nanti guys dari Insan. Tapi kalau nggak ada yang mau, nggak ada yang berminat juga nggak apa-apa, jadi dibiarkan aja di sini ya guys ya. Suatu saat pasti kita akan ada ke arah sana sih, cuman yang entah berapa tahun ke depan lah mungkin, karena memang sangat banyak nih guys ya progresnya ke depan. Nah, jadi itu ya guys ya. Nah, ini adalah rak kosong untuk menyimpan backlog baru, backlog jumbo yang udah kita tanam sekitar 1 minggu, nanti bakalan kita pindahkan ke sini ya guys ya. Ini beberapa backlog jumbo yang agak belang, tapi ini nanti masih bisa jalan ya guys ya. Nah, beberapa nanti masih ada yang bisa full, masih ada yang bisa aktif, karena penggunaan kayu keras memang ciri khasnya seperti itu rupanya kalau di backlog jumbo. Ada yang sampai Insan keluarkan di luar sana tapi ternyata dia masih mau jalan ya guys ya. Seperti yang itu guys. Nah, itu nanti lama-lama bisa tebel, miselium putihnya bisa penuh ya guys ya. Nah, kemudian yang itu miselium putihnya masih jalan, itu juga masih jalan. Kalau yang dua ini baru, ini mungkin udah stagnan ya guys ya. Nah, kemudian ini juga udah stagnan, ini juga stagnan, ini masih ada musim putih jalan. Mungkin tinggal nunggu waktu aja lah sampai kapan dia mau pullnya. Nah, jadi masuk ke agenda video kita pada kesempatan kali ini. Dari pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di YouTube Insan, ada satu pertanyaan yang mau Insan bahas di video kali ini guys. Makanya buat teman-teman yang mau penasaran, jangan lupa di subscribe guys, langsung dipencet merah-merahnya supaya nggak ketinggalan, dan videonya jangan di skip ya guys ya. Nah, jadi pertanyaannya seperti apa bang? Backlogku putih bagus, tapi kenapa hasil jamurnya nggak maksimal, hanya sekali panen habis itu nggak panen lagi? Apakah yang salah di mana? Apakah ada yang salah, ataukah kesalahannya di saya atau di produsennya? Nah, seperti itu ya guys ya, karena dia backlognya beli. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab dari si penjual atau dari produsen backlognya untuk menjelaskan dan memberikan penjelasan lah kenapa backlog yang dihasilkan ataupun jamur yang dihasilkan dari backlog buatannya dia itu hanya 1 kali panen ataupun nggak maksimal hasilnya. Nah, jadi di sini San mau menjelaskan sedikit dari beberapa versi ataupun dari beberapa hal yang udah Insan pelajarin kenapa hal itu bisa terjadi, karena backlog Insan juga pernah seperti itu ya guys ya, putih bagus tapi hanya sekali panen aja habis itu nggak panen lagi. Nah, itu penyebabnya apa? Dari yang analisa yang Insan pelajari, yang Insan lakukan, itu beberapa penyebabnya. Antara lain yang pertama itu adalah dari media ya guys ya. Memang ada dari faktor media, yaitu kelalaian sang pembuat backlog. Kenapa? Biasanya medianya itu saat dicampur atau saat pengolahan dan pengomposan itu kurangan air ya guys ya. Sementara backlog ataupun miselium itu sangat membutuhkan air untuk menumbuhkan pinhead itu tadi guys. Jadi kalau backlognya itu kurangan air, sudah otomatis dia akan sulit tumbuh, dan miselium yang di dalam bisa kering. Walaupun bisa putih tapi dia tidak bisa ataupun tidak kuat untuk menumbuhkan pinhead guys. Nah, jadi itu salah satunya, itu kesalahan yang disebabkan oleh produsen. Nah, jadi bagaimana cara mengetahuinya jika kesalahan itu dari produsen atau dari konsumen?
cek dari bobot backlognya dari pertama datang, ukuran plastik berapa, bobotnya berapa. Ada standarisasi yang udah ditentukan oleh petani jamur ya sesenior di atasan kita lah guys ya. Kita tinggal mengikuti mereka aja, tapi insan juga punya panduan tersendiri. Insan bisa menilai tersendiri, nah backlog itu standar atau enggak, backlog itu bagus atau enggak. Nah seperti itu guys. Kadang ada juga backlog yang bagus tapi hasilnya ya seperti itu. Nah, ada juga backlog yang belang-belang hitam-hitam seperti ini tapi hasilnya nah seperti ini guys. Nah jadi memang hal seperti itu biasa ya guys ya. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah kenapa backlog putih bersih bagus miselium tebal hasilnya sedikit, yaitu yang kedua faktor dari kumbung kalian mungkin terlalu panas ataupun kurang penyiraman. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi faktor yang kedua ini dari petaninya sendiri. Jadi untuk mengatur suhu di dalam kumbung, kemudian mengatur penyiraman, karena memang sesungguhnya backlog itu sangat membutuhkan air ya guys ya. Sangat membutuhkan air, sangat membutuhkan kelembapan untuk menarik pinhead keluar. Tapi kalau kebanyakan juga bisa jadi masalah. Nah jadi lebih baik itu secukupnya. Kalian harus menjiwai, mengamati bagaimana sih yang dibutuhkan si jamur untuk tumbuh, bagaimana sih yang dibutuhkan backlog untuk tetap bagus. Nah seperti itu ya guys, bisa panen 2 atau 3 kali. Nah seperti itu. Nah jadi untuk penyiraman sendiri, kalau kumbung kalian agak sedikit panas ataupun hawanya di suhunya di atas 30 derajat, itu gunakan penyiraman kabut yang sedikit lebih basah supaya untuk lebih lama mendinginkan backlog, lebih lama membasahi permukaan, kemudian lebih lama juga membasahi pinhead, karena pinhead kalau kekurangan air bobotnya bisa ringan, kalau kebanyakan air juga bobotnya bisa terlalu basah ataupun kuning. Nah banyak ya guys ya. Jadi memang harus ke teman-teman itu detail, teman-teman itu pelajari dengan seksama. Untuk mendapatkan hasil yang baik itu tidak semudah itu, tidak bisa dilakukan dalam 1-2 bulan. Pelajarannya bisa mungkin seumur hidup, bahkan sampai sekarang pun insan masih terus menggali ilmu tentang jamur ini, masih terus belajar bagaimana kita bisa menghasilkan jamur yang banyak dengan backlog yang sedikit. Yang butuh itu adalah kualitas, yang butuh itu adalah hasilnya, bukan kuantitasnya ataupun bukan jumlahnya ya guys ya. Itu kalau dari mutu insan. Nah jadi seperti itu guys, itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah kenapa backlog putih bersih bagus itu hasilnya tidak maksimal ataupun hasilnya tidak banyak ataupun hanya panen 1 kali. Nah itu bisa tergantung dari faktor cuaca guys. Nah jadi ini faktor cuaca adalah faktor alam, rezeki. Jadi kalau teman-teman masukkan bibitnya itu di musim kemarau, mulai fullnya itu di musim kemarau, bisa jadi itu 1 bulan kemudian baru mulai mau tumbuh guys. Padahal kalian itu udah buka cincin ya guys ya, sama 1 bulan. Bisa jadi ada yang tumbuh beberapa kemudian kering, kemudian bobotnya ringan karena kalian kurang penyiraman karena di musim kemarau itu tadi. Jadi faktor musim cuaca ini yang nggak bisa kita olah ya guys ya, nggak bisa kita perbarui, nggak bisa kita perbaiki. Walaupun mau disiram kabut, mau dipasangi AC, mau dibuat hujan buatan, nah semua itu menurut insan nggak ada fungsinya ya guys ya. Adapun dia hanya meningkatkan berapa persen aja, nggak bisa sampai normal seperti biasa ya guys ya. Jadi memang kalau udah faktor cuaca itu sudah harus kita maklumi, karena ada cuaca kemarau, ada cuaca panas, ada cuaca kemarau, ada cuaca hujan. Jadi saat kemarau ya udah disyukuri aja, karena di saat hujan kita banjir jamurnya ya guys ya. Nah jadi seperti itu. Ini jamur insan baru disiram guys, sengaja insan basahi pinheadnya, tudungnya, karena ini untuk backlog jumbo. Dia kalau nggak basah dia nanti bobotnya nggak maksimal guys ya. Nah itu salah satu kuncinya, dia penyiramannya harus basah. Kecuali kalau udah selebar yang di sana itu nggak boleh basah guys, penyiramannya itu nggak boleh kena air. Tapi kalau yang untuk yang di sini, nah ini memang harus masih basah guys, sama yang di sini. Nah ini udah nggak boleh kena air guys, teman-teman bisa lihat ini. Nah ini masih kering. Nah kemudian yang ini basah guys, ini harus dibasahi. Nah ini guys. Nah, karena di sini cuacanya memang ekstrim, siang harinya panas sekali, malam harinya dingin, lumayan ekstrim. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk kelembapan jamurnya, supaya kita nggak kehilangan bobot jamur, tapi kualitas jamur tetap terjaga.
Nah, jadi mungkin itu 3 hal penting yang harus teman-teman perhatikan kalau backlognya itu bagus tapi hasil jamurnya nggak bagus. Nah, itu guys. Nah, ada satu faktor lagi sih sebenarnya, tapi Insan nggak mau berseujon karena faktor itu hasil dari eksperimen Insan sendiri. Dan kalau Insan sampaikan nanti bisa berseujon teman-teman kepada suppliernya. Jadi ya udahlah, itu nggak usah kita sampaikan. Kita berikan faktor inti-intinya saja. Semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.